Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Jumianto, pendamping sosial BKH Kota Medan, Kecamatan Medan Labuhan, Provinsi Sumatera Utara. Saya akan menyampaikan intisari dari materi modul 4 sesi 5, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Ayo kita saksikan videonya. Hai ibu-ibu. Halo. Mana kabarnya? Sehat ibu-ibu? Sehat. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, sehat-sehat kita. Ibu-ibu yang saya banggakan, pertemuan kita hari ini membahas tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi nanti hasil dari pertemuan kita ini bertujuan kita dapat mengetahui bagaimana mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nah, ibu-ibu saya hormati, nah, ini Ibu Nurul ya. Ibu Nurul, ini berapa bulan usia bayinya? 6 bulan ya, 6 bulan Nurul ya. Udah dikasih makan belum nih? Belum, Pak. Oh, belum kasih makan, jadi Si ASI aja. kasih ASI saja. Apa ASI ibu-ibu? Air susu ibu ya, Bu, ya. Oke ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ya bayi yang baru lahir itu dia akan beradaptasi dengan kondisi yang berbeda dari kehidupannya ketika masih berada di kandungan. Untuk itu, pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi baru lahir sangat penting kita ketahui untuk mencegah bayi menjadi stunting. Apa itu stunting ibu-ibu? Bayi yang kerdil atau dianggap pendek lah, tapi tidak semua pendek itu stunting. Kalau stunting itu dia sudah kerdil, kemudian berat badannya juga tidak sesuai sama usianya, dan juga ada gangguan pada metabolisme. Nah, ibu-ibu, bagaimana kita melakukan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi baru lahir? Itu bisa saja misalnya kita melihat dari kehangatan tubuh. Jadi pada bayi baru lahir itu kehangatan tubuhnya itu harus dijaga selalu ibu-ibu dengan cara memberikan pakaian atau selimut dan pelukan dari ibunya. Karena kehangatan tubuh bayi sangat berpengaruh pada cara bernapas pada bayi baru lahir. Nah, ibu-ibu kemudian sebelum lahir itu si janin mendapatkan sari-sari makanan langsung dari ari-ari atau plasentanya, sehingga tidak terjadi proses pencerna makanan yang rumit. Namun ketika lahir, bayi mulai beradaptasi dengan menelan dan mencerna makanan sendiri. Gitu ibu-ibu. Nah, dalam hal ini sehingga orang tua sangat perlu memperhatikan jenis dan jumlah makanan pada bayi yang baru lahir. Ya. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, pada bayi usia 0 sampai 6 bulan cukup diberi ASI ya ibu ya. ASI, air susu ibu eksklusif. Nah, artinya pada bayi ibu itu hanya cukup diberikan ASI ya, tanpa ada makanan tambahan lain. Karena pada masa itu, pada masa 0 sampai 6 bulan, kapasitas lambung dan sistem pencernaan bayi masih terbatas. Jadi ibu-ibu kita harus tahu bahwasanya bila kita mempunyai bayi 0 sampai 6 bulan itu cukup dikasih makanan berupa ASI atau air susu ibunya saja tanpa dikasih dengan makanan lain. Dan jangan lupa juga ibu-ibu, ketika pemberian ASI pada bayi, kasih sayang dan kebutuhan fisik dari mental ibu menyusui harus terpenuhi oleh keluarga untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting.
Nah, kemudian ibu-ibu, perkembangan bayi baru lahir juga mengalami penyesuaian dalam merespon cahaya, bau, dan sentuhan. Nah, penglihatan bayi baru lahir itu kabur dan hanya mampu melihat dengan jelas objek yang dekat. Sehingga penting si ibu selalu dekat dengan bayinya untuk memberi rangsangan dan senyuman. Pada bayi baru lahir, peka dengan sentuhan dan bau, termasuk bau ASI. Sehingga saat lahir dapat dilakukan perlekatan kulit langsung antara ibu dan bayi dengan IMD. Apa itu IMD ibu-ibu? Imunisasi menyusui dini. Ya, yaitu dengan memberikan ASI di rumah. Nah, ibu-ibu juga harus diperhatikan dalam ibu menyusui, harus ada dukungan dari keluarga dan lingkungan, dari suami, dari keluarga, serta masyarakat. Jadi kalau dari suami, memperhatikan asupan gizi yang menyusui. Maksudnya si suami memperhatikan asupan gizi istrinya yang sedang menyusui dengan cara ya memberikan makanan yang bergizi. Kemudian si suami juga berbagi peran ya dengan si istri mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian si suami menciptakan suasana tenang, nyaman, dan penuh kasih sayang dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri ibu menyusui. Kemudian si suami siaga. Apa siaga ibu-ibu? Siap antar jaga istrinya ketika mengalami kesulitan dalam menyusui. Kemudian dukungan keluarga. Dukungan keluarga kepada ibu hamil ini memberikan dukungan semangat bagi ibu menyusui yang mengalami kesulitan dalam pemberian ASI. Bijak dalam memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah stunting. Nah, itu dukungan suami keluarga. Juga ada dukungan dari masyarakat ibu-ibu. Memberikan dukungan kepada ibu menyusui yang mengalami kesulitan dalam pemberian ASI. Juga masyarakat bijak dalam memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah stunting. Nah, ibu-ibu saya hormati, keterangan singkat tadi bisa dimengerti ibu-ibu ya? Bisa. Terima kasih ibu. Intinya apa? Pada bayi usia 0 sampai 6 bulan cukup diberikan ASI. Ya Bu ya. Oke ibu-ibu, mungkin ini saja pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih ibu-ibu, Ibu Nurul ya yang telah membawa bayinya. Sehat selalu. Jaga gizinya ibu ya. Ya, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.